Enggak juga sih sebenarnya siapapun pemiliknya. Kalau semisal ternyata barang-barangnya masih oke, yang kita ajuin aja. Kemudian datang tujuannya apa kak? Kita hari ini mau lihat-lihat barang aja sih yang lagi di showing sama tim kejaksaan gitu. Kakak ada keinginan untuk beli barang-barang lelang di sini? So far ada satu yang kita coba bid, Ferrari merah di dalam. Kenapa kak? Nah, alasannya mungkin karena satu, mobil sport, abis itu mungkin dari bapakku sendiri, dari bosku sendiri suka sama barangnya dan udah sempet beberapa kali kayaknya di review juga, ternyata kilometernya masih rendah jadi kayak mungkin spesifikasi masih oke gitu. Berapa harga lelang dari kejaksaan? Dari kejaksaan 6,5 Miliar. miliar. Itu harganya di bawah standar pasar atau gimana? Kalau masalah itu mungkin confirm sama kejaksaan karena biasanya barang lelang sudah di-appraise, sudah dipenilaian kembali gitu. Terus ambil apa lagi kak bos? Nah, so far baru Ferrari merah aja sih gitu. Berapa kali datang ke Sebelum-sebelumnya pernah tapi mungkin waktu itu apartemen, sekarang lagi ambil yang kendaraan gitu. kak? Alasan memilih beli barang lelang kak? Mm-mm. Bos apa? Mungkin dari bos aku, satu harganya lebih rendah, Miring ya? miring. Kemudian banyak juga kok barang lelang yang ternyata spesifikasinya masih bagus, jadi why not gitu sih. Apa ini salah satu alasannya karena barang ini milik HP Muis dan Sandra Dewi. Enggak juga sih sebenarnya siapapun pemiliknya. Kalau semisal ternyata barang-barangnya masih oke, yang kita ajuin aja. Barang yang dirimu beli punya siapa kak? Amin ya, kita Yang amin. dibeli milik Sandra Dewi juga apa milik HP? Oh, kalau itu nggak tahu sih, belum nggak tahu sampai sana punya siapanya gitu. Cuman melirik mobil atau ada barang mewah lainnya kak? Paling tadi lihat-lihat mobil aja sih karena kita pengen lihatnya di mobil aja dulu. Emang bosnya pengoleksi mobil sport? Enggak sih kalau pengoleksi enggak, minat aja. Ya, pemirsa, saat ini saya sedang berada di BPA, Badan Pemulihan Aset Negara, yang dimana hari ini pihak Kejaksaan Agung telah melelang sejumlah aset milik Harvey Muiz dan Sandra Dewi, dan dimana semua hasil lelangan ini adalah barang-barang yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Dan salah satu yang kita lihat saat ini adalah mobil-mobil mewah, di mana mobil ini juga akan dilelang oleh pihak kejaksaan. Namun untuk beberapa mobil yang ada di belakang ini masih belum berkekuatan ingkrah. Namun nantinya juga akan dilelang secara online oleh pihak kejaksaan. Kita akan lihat sejumlah mobil dari dekat seperti apa mungkin kondisi mobil saat ini. Tadi kita sudah mewawancarai salah satu pembeli, di mana pembeli tersebut membeli salah satu mobil Ferrari yang harganya 6,5 miliar, di mana ini adalah beberapa mobil yang sudah dilelang, baru sebagian, dan di dalam juga ada banyak barang lelangan lainnya. Di antaranya tas, perhiasan, dan berbagai hasil sitaan negara lainnya. Ya, kita lihat di sini kondisi mobil sitaan negara masih dalam sangat kondisi bagus, dan terlihat memang banyak sekali peminat mobil-mobil mewah ini. Kami juga mendapatkan info sejumlah selebriti pun juga banyak kemarin yang mendatangi tempat ini untuk melihat mobil-mobil mewah milik Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Dan nanti kita akan ajak pemirsa untuk melihat sejumlah hasil lelangan lainnya seperti tas-tas mewah milik Sandra Dewi yang dilelang di dalam. Namun kita akan segera melihat beberapa saat lagi setelah kita melihat sejumlah mobil mewah yang luar biasa dipajang di luar bagian kantor Badan Pemulihan Aset Negara ini.
Ya, pemirsa, kalau tadi kita sudah lihat koleksi mobil mewah milik Harvey Muiz yang dipajang di depan dan itu siap dilelang semuanya. Sekarang kita lihat seluruh isi tas Sandra Dewi yang kalau nggak salah totalnya hampir 80 lebih dan hari ini dilelang semua di Badan Pemulihan Aset Negara. Kita lihat di sini hampir semua tas mewah milik Sandra Dewi dijual mulai dari harga puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Dan untuk yang berminat, pihak Badan Pemulihan Aset melelang semua aset ini selama 3 hari, mulai dari tanggal 19, 20, dan 21. Dan besok hari terakhir untuk pelelangan produk-produk milik Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Ini juga seluruh tas milik Sandra Dewi dan sudah banyak juga para pengunjung yang sepertinya tertarik dan berminat untuk membeli koleksi tas mewah milik Sandra Dewi. Kita boleh lihat di sini kondisi salah satu tasnya. Ini cukup bagus dan masih terlihat rapi dan bersih, lengkap dengan sarungnya. Dan kita lihat salah satu harga dari tas mewah Sandra Dewi ini, ya ini tas merek Fendi. Ini dibanderol dengan harga limit 58 juta rupiah. Wow, lumayan ya pemirsa. Dan ini cukup menarik, tas yang kecil ini bermerek Christian Dior. Ini dibanderol dengan harga 106.459.000 rupiah. Ini seluruh koleksi tas milik Sandra Dewi dan yang terpampang seperti ini artinya barangnya sudah ada yang membooking atau mungkin sudah membeli tas tersebut dan sudah laku. Dan selain itu juga ada perhiasan milik Sandra Dewi yang totalnya sangat banyak sekali. Ini sudah terlihat nih, ada namanya milik Sandra Dewi mulai dari cincin, anting, gelang, dan ini sudah ada namanya Sandra Dewi. Ya, gold Sandra Dewi ini cincin berlian dibanderol dengan harga 15.600.000, 14.600.000, 15.600.000. Luar biasa pemirsa, ini semua koleksi Sandra Dewi dipajang di sini. Dan ini semua akan dilelang dan tanggal 21 Mei merupakan hari terakhir pelelangan. Ya, ini lumayan harganya 51.596.000. Harga yang cukup fantastis untuk seorang selebriti dan pejabat yang mengoleksi puluhan tas mewah branded dengan harga yang sangat fantastis, juga perhiasan yang berjumlah luar biasa dengan harga juga yang luar biasa. Dan hari ini semua sudah bukan milik Sandra Dewi dan Harvey Muiz lagi. Dan kita akan menunggu seperti apa penjelasan dari pihak Badan Pemulihan Aset tentang hasil pelelangan dan berapa aset yang sudah terjual hingga hari ini. Kita akan nantikan press conference dari Ketua BPA sendiri sore ini. Jadi untuk kerjasama internasional untuk pemulihan aset itu yang salah satu keunggulan tambahan bahwa kita sudah punya recognition secara internasional sebagai Badan Pemulihan Aset. Oke, lanjut. Regulasi, transformasi kelembagaan dan operasional penuh. Tadi yang termasuk nanti nilai NCB, kemudian internasional dan ada rekognisinya. Dan ini biaya mahal karena bikin lembaga baru, belum diakui secara internasional, dan praktek pun. Oke, selanjutnya. Perasaan adalah pilihan yang sifatnya konstitusional karena mandatnya, kewenangannya, bukan nyuci uang, tapi ikut gugat. Kalau dia mau gugat secara perdata, gugat secara pidana, dia ngasih barang buktinya ke kita. Iya dong, kan ini kan punya kami, Pak, dan jelas beneficial orang lain. Tapi digugat perdata, kan tanyanya apa? Walau nyamperin penuh, ya kan? Dia ngasih buktinya ke jaksa bahwa dia nutupi asal-usul benda tersebut. Tapi di Indonesia banyak orang punya nyali kayak begitu tuh. Hebat berarti kita ya. Jadi sebetulnya kalau di luar hampir-hampir
kan saya pernah beberapa kali ya ikut sidang ya. Kalau diumumkan kayak gini, nggak ada berani gugat lagi. Kenapa? Dan ke kamera dalam hitungan ke 3, 2, 1 ya. Dalam hitungan ke 3, 2, 1 boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih banyak kepada Bung Narendra, Ibu Dr. Marina, Pak Honko dan juga Ibu Syukri ya, dimana tentunya Dan sesuai dengan yang aslinya. Ini berkaitan dengan apa? Hak cipta, paten, dan merek. Jadi hak cipta, paten, dan merek. Dan secara bisnis ini juga akan menimbulkan kerugian bagi pemilik paten, hak cipta maupun merek yang asli. Jadi nggak mungkin negara mengedarkan barang counterfeit. Jadi regardless dia punya nilai ekonominya, tapi karena ini melanggar hukum yang lain, yaitu hak cipta, paten, dan merek, dan juga mengganggu jalannya bisnis pemilik hak cipta dan paten merek itu, maka barang-barang jam tangan palsu ini, ternyata waktu kita validasi ketemu nih, kok palsu? Jadi nggak mungkin negara mendapatkan pemanfaatan dari barang yang kalau dijual sebetulnya melanggar hukum yang lain. Maka hari ini kita akan menyaksikan pemusnahan barang counterfeit, misalnya ini ya, barang palsu counterfeit dari jam tangan yang tampaknya seolah-olah barangnya ternama, tapi ini semua counterfeit. Maka Bapak dan Ibu sekalian, berdasarkan keputusan Agung Republik Indonesia nomor KEP strip 219 garis miring BPA garis miring 5 garis miring 2026 tanggal 19 Mei 2026 tentang pemberian izin pemusnahan benda sita eksekusi pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur atas nama terpidana Jimmy Sutopo. Mohon izin untuk Bapak dan Ibu agar dapat menunjukkan surat keputusannya. Untuk teman panitia boleh untuk dipersilakan agar dapat memperlihatkan terlebih dahulu. Ini dia surat. Baik, terima kasih banyak Bapak-Bapak yang begitu luar biasa pada hari ini. Dimana tentunya berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan tentang pemusnahan barang rampasan negara yang berasal dari benda sita eksekusi pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur nomor S strip 11. Baik, ini dia Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah bersama-sama menyaksikan surat persetujuannya dan juga tentunya nanti akan diganti oleh berita acara. Dan di sini dikatakan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Bapak Anang Supriyatna. Dan juga tentunya kepada Bapak Anang dipersilakan untuk berkenan naik ke area stage dan tentunya untuk dapat menyaksikan secara langsung ini dia pemusnahan barang rampasan negara.